السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قدر الأزمان وخصنا وفضلنا وشرفنا بحلول شهر رمضان بالعفو والغفران والبشر والرضوان، والصلاة والسلام على أول فاتح باب الجنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tahun lalu saya masih ngisi di sini, keadaannya masih sehat, ya. Sekarang dengan yang udah dilihat keadaannya begini rupa dah. Kira-kira tuh pertanyaannya tuh waktu tahun lalu, sebagaimana tahun ini saya bicara juga di sini dengan Ramadan yang sama-sama momen Ramadan, tahun depan bakal gimana tahu nggak tuh? Ini yang ngomong masih muda nih, ya. Yang ngomong masih muda. Tahun lalu saya masih beranggapan Ramadan tahun ini saya masih biasa-biasa aja, masih sehat-sehat aja. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, kita lihat juga diri kita. Saya dari tadi, dari beberapa masjid saya isi ta'lim, walaupun dengan memaksakan diri, ada di dalam hati rasa luar biasa kesedihan itu. Dimana ngelihat samping-samping saya sujudnya aja masih bisa nempel tuh jidat, ya, masih bisa nempel. Saya yang masih muda begini sujud belum bisa lagi sekarang, tapi mudah-mudahan doain ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali. Begitu juga umur, belum lama kita lihat dan kita dengar saudara kami Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, ya, usia muda. Usianya muda nggak? Muda. Siapa lagi kita sebut? Banyak usia-usia muda. Teman-teman saya banyak usia-usia muda. Dan memang itu sebagai janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman banyak orang yang meninggalnya ngedadak, kata Nabi Muhammad. Wa hadza min asyratis sa'ah. Dan itu dari tanda-tanda akan dibangkitkannya kiamat. Tanda tuh, tanda. Yang saya ingin katakan di sini, mumpung ini Ramadan ini, kalau kita mau bicara Ramadan, kisarannya muter-muter ya kurang lebih di situ-situ aja dah. Pembahasannya tentang takwa, betul apa enggak? Tentang takwa dan lain sebagainya. Kisarannya itu. Yang saya ingin katakan di majelis yang mulia ini, Ramadan ini momen. Ramadan momen. Sebagaimana seseorang di dalam hari-harinya pasti punya momen juga. Mau itu momen yang indah yang tidak terlupakan, ataupun momen di mana momen itu adalah momen yang memiliki kesedihan yang juga tidak terlupakan. Contoh, momen untuk mendekatkan logika berpikir kita. Contoh, kita masih ingat nggak tuh waktu kita akad nikah tuh? Lagi kawin, nikah, masih ingat nggak? Apa udah lupa sama ibunya anak-anak dulu? Yang perempuan gimana tuh? Pasti masih ingat. Kenapa? Itu momen namanya. Waktu dimana kita ingat betul sampai detail-detailnya kita ingat.
Kita dulu pakai baju apa? Kita dulu bagaimana keadaannya? Itu momen semua. Ramadan juga begitu. Ramadan juga begitu. Nah, sekarang Allah masih memberikan kita momen yang indah, yang keindahannya nanti bakal kita lihat. Begitu juga usia kita. Kita punya momen indah, ada juga momen indah yang juga ujungnya kesedihan. Apakah semua pernikahan berujung kebahagiaan? Ada yang enggak, betul apa enggak? Ya. Enggak semua pernikahan, contohnya paling gampang nih pernikahan emang. Ya. Enggak semua momen pernikahan itu bisa sampai ujungnya kebahagiaan. Begitu juga Ramadan. Hati-hati dengan Ramadan. Nabi suruh kita doa kita sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah selamatin kita dari Ramadan. Ada dua doa di mana kita diminta oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung atas. Padahal kalau kita lihat ini semua isinya kebaikan. Ramadan kebaikan apa bukan? Kebaikan. Tapi dari kebaikannya Ramadan, di situ ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Contoh gampang. Anak. Sayang nggak kita sama anak? Sayang kita sama anak. Kita sekolahin, kita kasih makan. Segala macam kita fasilitasin. Ini anak gedean dikit timbang minta motor nggak dikasih, belum waktunya, belum bisa bawa motor, belum punya SIM, betul apa enggak? Karena belum waktunya kita bilang jangan, nanti dulu, belum waktunya ente punya motor. Ini anak bilang sama sekampung, babak gua pelit. Padahal dari brojol, dari bayi, kita disayang nggak tuh? Kita sayang nggak sama tuh anak? Sayang pak. Giliran ada satu momen, lihat ini momen ini. Gara-gara ada satu momen permintaan nih anak yang kita nggak penuhin tuh permintaannya, bubar ini semua kebaikan di mata dia. Begitu juga Allah menilai hamba-hambanya. Makanya banyak-banyak tuh aulia ngajarin kita doa mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Kenapa? Rugi manusia yang datang momen yang indah. Bahasa anak sekarang ibadahnya flat. Ibadahnya sama-sama aja, apalagi menurun. Wah, bukan rugi lagi. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila momen ini sebagaimana Ramadan bisa membawa keberkahan kepada kita dan juga bisa membawa petaka kita nanti di hari kiamat. Ini kenapa saya ulang? Karena Ramadan dan Al-Quran dua-duanya bisa memberikan syafaat, bisa menjadi hujjatun lana, tapi kita juga berharap kepada Allah, la hujjatun alaina. Bisa ngasih syafaat kita. Banyak hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Ramadan, Al-Quran begitu. Akan datang kepada hamba-hamba Allah yang menjalaninya, mendapati keadaan momen yang saat mereka beribadah di dalamnya, itu Ramadan membawa syafaat, pertolongan. Al-Quran juga begitu, membawa syafaat, pertolongan bagi ashabnya, bagi orang-orang yang memang melazimkan membaca Al-Quran. Tapi ada tapinya. Siapa mereka? Orang-orang yang akan mendapati itu semua. Apakah model kayak saya? Apakah model kayak kita semua? Yuk sama-sama
Kita lihat diri kita. Ramadannya momen. Intisarinya adalah sebelum dan sesudah Ramadan. Sebelum dan sesudah Ramadan. Kalau saat ini kita berkumpul, Masya Allah, satu frekuensi semua, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, makin dijalani ini puasa begitu nikmat, begitu indah. Sholat kita, bangun malam kita indah semua, karena adanya di bulan Ramadan. Apakah di luar bulan Ramadan tetap sama? Makanya di dalam ayat yang kita semua udah hafal dari mulai kecil, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-mufassirin, para ulama semua sepakat, la'allakum tattaqun kalau dengan arti konteksnya, mau kita pretelin artinya, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi para ulama menggambarkan orang yang bertakwa itu bagaimana? La'alla di sini bisa berubah agar supaya menjadi orang yang bertakwa, bisa berubah. Nah, pasti la'alla di situ diartikan pasti menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang puasanya benar, yang ibadah dalam Ramadannya benar, pasti dia orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa itu punya pedoman dalam ketakwaannya Nabi besar Muhammad SAW. Menghamba sebagaimana penghambaannya Nabi besar Muhammad SAW. Contoh singkat. Nabi dalam sifatnya kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi itu nggak bicara Ramadan saja, ajwadun nas, manusia yang paling dermawan di luar bulan Ramadan. Wa ashaddu ma yakun wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Kedermawanannya meningkat drastis ketika masuk bulan Ramadan. Tapi ingat, ulama menggambarkan di situ, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair min rihil mursalah. Nabi itu paling hebatnya dermawan. Kalau kita sebutin nama dermawan ini pasti hubungannya dengan uang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Padahal enggak. Padahal nggak mesti itu. Sifat dermawan itu bahasa Jawanya mungkin loman ya. Apa? Loman apa? Ada orang Jawa nggak di sini? Sifat loman tuh murah. Murah itu apa? Senyum. Murah nggak? Murah senyum. Murah senyum tuh dermawan orang. Biar kata orangnya emang pas-pasan. Rumahnya kecil. Tapi kalau sosoknya Nabi Muhammad SAW yang dibawa dalam kehidupannya hamba sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak berubah dia, nggak tiba-tiba kayak kemarin. Nah, biasanya nggak bagi-bagi, tiba-tiba suka bagi duit, nggak taunya mau nyalek. Ya, banyak nggak yang begitu? Kita nggak disuruh begitu sama Ramadan. Kita nggak disuruh begitu sama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Islam memiliki pondasi. Nabi juga katakan dalam sabdanya, kita jangan ngekor. Kita nggak boleh orang baik terus kita ngelihat, oh kita harus baik. Ntar giliran anginnya orang lagi pada suka musuh-musuhan, kita ngekor, ikut musuh-musuhan.
Momennya 5 tahunan, orang pada celak sana, celak sini, kita ngikut. Ntar yang 01 salah, 02 bener, 03 salah, 02 bener. Lo paham nggak pada di sini? Ngerti nggak? Kenapa saya bawain yang model begini? Masih banyak aja yang model begitu. Nggak kelar lagi Ramadan masih yang diomongin itu juga. Ini bener apa enggak nih saya ngomong nih? Lah itu Habib ngomong, ini negesin. Negesin. Ayo dah. Ayo. Puasa bukan nahan lapar sama aus doang. Nih hati mesti ditahan. Hati mesti ditahan. Gimana caranya nahan hati? Nih. Simpen, taruh. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan orang di akhir zaman yang selamat 3 sifatnya. Yang dipastikan insya Allah bakal selamat 3. Catat nih baik-baik. Catat baik-baik. Kalau kita mau selamat juga nih Ramadan, pakai nih 3. Yang pertama belaga gila. Tahu gak belaga gila? Padahal gak gila. Belaga bodoh. Orang tua dulu tuh begitu tuh. Padahal alim-alim, pinter-pinter. Masya Allah luar biasa. Belaga bodoh aja. Saya ingat saya punya abah Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Itu beliau saking leganya hatinya. Kalau ketemu yang muda-muda, yang keluaran dari keluaran dari mana gitu. Yang doktor, yang ini segala macam. Belaga bodoh aja. Belaga bodoh bukan berarti bodoh. Belaga gila bukan berarti. Tapi apa? Biar nih hati tidak terkontaminasi. Repot pak. Hati kalau udah terkontaminasi, sholat gak bakalan nemu nikmatnya. Hati kalau udah terkontaminasi, baca Quran gak bakalan ketemu enaknya. Kenapa? Sayyidina Utsman yang bicara. Sayyidina Utsman. Siapa Sayyidina Utsman? Lakopnya saja ketika meninggal Syahidul Quran. Sayyidina Utsman itu Syahidul Quran. Meninggal, dibunuh, lagi baca Quran, Al-Qurannya ada di dadanya. Wafir riwayah itu lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca, yang bukan kayak sekarang tentunya lembaran itu, ya apa bahasanya? Kecipratan apa? Ada bercak darahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Terbunuh ketika membaca Al-Quran. Dia syahidul Quran. Apa beliau katakan untuk kita? Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau kalian, hai umat Islam, wahai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau taharat qulubukum, kalau kalian bersih, kalian punya hati, nggak kecampuran tuh sama yang namanya mau ada 5 tahunan, mau ada berapa 10 tahunan, nggak kecampuran. Mau orang mau ngomong apa juga biarin aja, selagi tidak mengganggu atau tidak menerobos undang-undang patennya syariat, nggak diterobos tuh. Misalnya ada orang bilang udah nggak perlu sholat lagi, kira-kira kita diemin apa jangan? Jangan. Kalau itu bukan bab hati, itu bab jihad namanya. Nanti kalau ada waktunya, mudah-mudahan. Ini saya ngomong sampai jam berapa nih kurang lebih nih? Kembali, lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kita ini bersih, kata Sayyidina Utsman, ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalian gak bakalan puas, gak bakalan kenyang dengan apa? Dengan kalam Al-Quran sebagai firman Allah yang apabila orang tahu indahnya Al-Quran ketika mereka tahu betul Allah sedang ngajak bicara mereka dengan surat cinta dari Allah. Sayyidina Utsman itu di luar bulan Ramadan begitu keadaannya. Wakif di bulan Ramadan. Bagaimana berada di bulan
Ramadan. Ngikut siapa itu Sayyidina Utsman? Tentu ngikut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling dermawan. Sifatnya adalah manusia yang kedermawanannya karihil mursalah. Sebagaimana angin yang berhembus. Kira-kira angin kalau berhembus, ini ada kipas sama AC nih. Di dalam masjid ada kipas dan AC. Kira-kira adem nggak nih? Adem. Ini kan boleh juga dibilang angin yang berhembus ya. Apa dia pilih-pilih di antara kita yang di berangkasnya ada 200 miliar kena, yang nggak punya nggak kena gitu? Kira-kira ada nggak? Nggak. Yang miskin, yang kaya dapat apa enggak? Dapat, Pak. Itu namanya angin yang berhembus. Kerikil, batu gede, gunung, pohon-pohonan, daun yang kecil, kalau udah angin berhembus kena semua nggak? Kena. Nah kita ini bagaimana nih? Jangan-jangan kita masih pilih-pilih kalau buat baik. Kira-kira kita kalau berbuat baik nih masih pilih-pilih nggak? Gue males sama yang ono, mulutnya bawel. Masih begitu nggak tuh? Masih begitu? Oh, mudah-mudahan kalau kita tiap hari kita mau tanya sama diri kita nih, mau ngapain kita datang nih ke masjid? Apa cuma mau jadi hamba Ramadan doang? Di luar bulan Ramadan, kira-kira subuhnya segini banyak nggak? Penuh, lebih penuh Pak ya? Jangan-jangan nggak istiqomahnya kita karena bermasalah kita punya hati. Kita lihat orang tua-tua kita yang dulu, Masya Allah, hidupnya enak. Kenapa? TV nggak punya, betul? Koran emang nggak bisa baca. Yang diapal Yasin, Tabarok, Kahfi, baca ratib, Wirdul Latif, udah ngumpul sama ulama. Handphone emang belum ada. Kayaknya enak-enak aja tuh. Hartanya hektaran, betul apa enggak? Naik haji bisa tiap tahun. Kita nih yang katanya lebih maju dari orang-orang tua dulu, mana dia kemajuannya, mana dia? Mana dia tuh majunya? Anak-anak kita yang kita sekolahin dari mulai SMA-nya udah lulus, S1, S2, S3, S Mambo, S Lilin, SS apa aja dah, ntar kalau siang keingetan semua. Betul? Ya. Mana dia tuh? Jangan-jangan itu juga salah satu sebab kita nggak mau ngaca sama orang tua-tua kita yang dulu. Mana bacaan ratib kita? Saya kalau ngomong yang tadi saya janjiin bakal panjang banget tuh nanti. Saya balik aja deh ke sini aja. Bagaimana hari-hari ke depan kita biar ketemu Ramadan lagi nih. Allah berikan kita peningkatan derajat di dalam derajat yang memang Allah menginginkan hamba-hambanya berada di dalam situ. Kalau dikatakan la'allakum tattaqun tadi, Habib, kami masih nggak ngerti Habib. Kok bisa dari agar supaya bisa berubah, ulama katakan agar memastikan hamba tersebut apabila puasanya benar sebagaimana Nabi besar Muhammad. Ini baru satu contoh Pak. Kedermawanan itu bisa macam-macam tuh. Dari orang dermawan saja itu orang yang hatinya baik. Senyum. Kita kadang senyum aja milih-milih. Senyum milih-milih. Kalau beda coblosan artinya beda agama udah. Betul. Banyak masih yang begitu Pak. Belum lama sebelum saya sakit
Masih kita ngakurin tuh saudara sama saudara berkelahi cuma gara-gara begituan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kita tanyain Ramadan bagaimana? Masih Habib. Ya Rit, emang dapat apaan sih kita? Dari ngotorin hati kita ini emang dapat apaan kita? Dapat berapa miliar kita? Ini mudah-mudahan hadirin, saya emang kalau urusan begini nggak terlalu menuju terhadap pembahasan secara vulgar, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Yang saya inginkan, mumpung juga ini Ramadan, dalam momen orang banyak musuh-musuhannya ini nggak jelas, kali dapat jabatan misalnya, betul? Gara-gara musuh-musuhan dapat jabatan, gara-gara musuh-musuhan dapat duit, masih kita enak dah. Ini nggak dapat apa-apaan. Ya Allah, giliran yang model begini Pak, biasanya datangnya ke ulama nih, bener apa enggak? Yang ngakurin guru-guru itu, kiai pada repot, habib pada repot, lah gara-gara beginian nggak tegur sapa, gara-gara beginian pada keluar golok dari sarungnya. No, daerah ketimuran sedikit, habis nyawa orang. Cuma gara-gara apa? Gara-gara hal yang naudzubillah. Padahal masuk Ramadan pada puasa, masuk Ramadan pada puasa. Jangan-jangan nih kita juga punya nih hal yang begini. Yang saya mau la'alla di sini bukan agar supaya kita bertakwa karena puasa kita, lah, tapi kita karena takwa kita berpuasa. Beda nggak? Puasa agar menjadi takwa, atau lebih baik mana? Dengan ketakwaan kita melaksanakan puasa. Tentu dengan ketakwaan itu kita melaksanakan puasa. Rujukannya siapa Habib? Rujukannya adalah hamba sejatinya Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap Jumat kita dikasih tahu sama para khutbah, kita dikasih tahu sama para khatib. Apa itu makna takwa? Inti dari makna takwa dan syariat ini yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tuflihun. Ngajak hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang beruntung. Apakah ada di antara kita mau jadi orang yang rugi? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Satupun manusia terlahir di dunia nggak ada kalau ditanya, ente mau untung apa mau rugi? Insya Allah orang yang akalnya sehat kalau ditanya begitu pasti bilang saya mau untung. Apapun kerjaan kita, yang di pasar mau untung apa rugi? Mau untung Habib. Yang kerja di kantor mau untung apa rugi? Mau untung Habib. Semua pada pengen beruntung. Kunci keberuntungannya harus tahu. Apakah kunci keberuntungannya kita harus capek-capek nyari duit? Lah. Keberuntungan yang hakiki adanya nanti di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah nih, masuk nih. Udah. Terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam ayat-ayat yang lain memang banyak Allah menyiapkan untuk kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi pokok kalau kita mau jadi orang beruntung, pakai nih ayat.
Ini disampaikan oleh Al-Walid mungkin kurang lebih 20 sampai 21 tahun yang lalu. Saya mengutip dari kalam Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf ketika bawa ini ayat. Di dalam ta'lim beliau, beliau katakan umat Islam kalau mau menjadi umat yang beruntung, jangan nggak pakai tiga-tiganya. Mesti syamil kamil. Mesti ambil tiga-tiganya ini, perintah dari Allah. Apa yang Allah panggil? Orang-orang beriman. Alhamdulillah semua yang ada di hadapan saya ini, insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Setelah kita beriman, kita tahu kita dipanggil nih sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah. Mau beruntung, syarat pertama ittaqullah. An ta'khudhu bittaqwa. Kita harus bertakwa. Bertakwa tiap Jumat kita udah dengar tuh para khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Sampai di situ saja? Lah. Makna takwa ini begitu banyak, begitu luas. Cuma yang menjadi fondasi kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang bertakwa punya sifat ayyajidakallah haitsu amarak wa ayyafqidakallah haitsu nahak. Magam takwa akan menimbulkan atau menghasilkan buah tingkatan daripada tingkatan selanjutnya, yaitu magamul ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Singkatnya, ketika seorang yang pengen tahu dirinya bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dia tahu dulu keadaan dirinya masih suka nggak berada di tempat di mana Allah nggak perintahin hamba-hambanya ada di situ. Makanya Imam Ghazali mengatakan ayyajidakallah haitsu amara. Allah senantiasa kepada orang bertakwa nih. Allah senantiasa mendapati engkau wahai orang yang bertakwa haitsu amara, di tempat di mana seharusnya orang bertakwa itu berada. Nih contoh nih. Kita saat ini nih berada di tempat di mana seharusnya hamba Allah berada. Orang yang bertakwa juga punya sifat apa? Tahu ayyajidakallah au ayyafqidakallah haitsu nahak. Di mana Allah Ta'ala tidak mendapati hambanya yang mengaku bertakwa kepada Allah haitsu nahak, di tempat yang tidak seharusnya hamba Allah berada. Alhamdulillah momen Ramadan kita terjaga. Di luar bulan Ramadan bagaimana? Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang imannya, Islamnya, taatnya, takwanya kepada Allah bukan karena tempat, bukan karena keadaan, bukan karena waktu. Pedomannya apa? Ayyajidakallah haitsu amarak wa ayyafqidakallah haitsu nahak. Yuk, ini baru satu nih. Saya ngutang lagi dah yang selanjutnya dah. Belum wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Wah, masih panjang lagi kalau saya mau bahas. Takwa dulu dah. Ya. Ini semua nggak akan kita bisa dapat balik laginya di dalam hati seseorang. Salat, masya Allah, bulan Ramadan. Baca Quran, masya Allah, bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan, hilang lagi. Apakah begitu tuh penghambaan yang kita kepengen selama ini? Tentu enggak. Terus bagaimana Habib? Kita ini emang begitu sebagai manusia. Bener, saya juga ngerasain. Kalau lagi kaslan nih, kita lagi males ke masjid, males nggak? Males banget Pak. Sama, nggak munafik kita. Manusia. Tapi ketika kita tahu yang tadi, yang pertama dan yang kedua, ingat tadi sabda Nabi, tuh Israel apalagi di akhir zaman nggak pakai ketok pintu dulu,
Bahasa Betawinya kalau emang dia mau ambil tuh tinggal dikedet aja, tahu nggak kedet? Paham nggak kedet? Tinggal dibetot aja. Nggak pakai ngelihat muda tua udah, ya. Nggak pakai ngelihat muda sama tuh tua. Kadang yang sakit udah berpuluhan tahun masih hidup, yang seger buger udah innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu juga jadi pedoman kita tuh, penyemangat kita. Yuk jadikan Ramadan ini, walaupun kita minta sama Allah kita dipertemukan kepada bulan Ramadan yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang, tapi ya, jadikan untuk semangat kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini hari puasa terakhir kita. Sedekah kita, sedekah terakhir kita. Semua jadinya yang terbaik insya Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ganjarannya juga mudah-mudahan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi tambahan ilmu yang untuk kita bisa bawa. Jangan mau juga masuk ke dalam syurga sendirian. Ajak anak kita, ajak mantu kita, ajak cucu kita, ya, ajak keluarga kita. Jangan masuk syurga sendirian, nggak enak. Dalam syurga sendirian juga ntar nggak enak, Pak. Kita bakal inget tuh anak gua mana ya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya. Lah, saking sayangnya sama anak, subuh nggak dibangunin tuh anak, karena sayang. Nah, saya ingat ada seorang perempuan bertanya kepada Al-Habib Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ketika ditanya oleh ibu ini, Habib, saya nggak tega Habib bangunin anak saya kalau lagi subuh, kesian lagi pada tidur, pada nyenyak banget tidurnya, ya. Apa kata Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki? Berarti anti nggak sayang sama anak anti. Berarti anti nggak sayang sama anak. Kalau orang tua yang sayang sama anak, ketika ada kebakaran di dalam rumah itu, tuh anak dibangunin apa enggak? Bangunin. Nggak bangun juga, seret apa jangan? Seret, Pak. Ada kebakaran, anak lagi tidur, bangunin. Masa kita biarin dia dipanggang sama api? Ya, api dunia aja ente bangunin, bagaimana api akhirat? Nah, yuk momen Ramadan ini juga jadikan momen indah untuk anak-anak kita. Ya, jadikan juga momen di mana mereka harus ingat yang bahwasanya kita sebagai orang tua, ya, menginginkan kebaikan terhadap hidup serta kehidupan mereka untuk mereka juga, dan kita sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, ya. Ajarin ntar zakat bagaimana, ajarin macam-macam. Ikut sama orang tua-tua dulu. Kalau orang tua-tua dulu sholatnya yang dari ahlus sunnah wal jamaah kayak kita 20 rakaat, ajarin, kasih tahu sama anak kita, sholat tong 20 rakaat. Udah mulai nih banyak nih, Tebet apa segala macam, tahu di sini udah kemasukan juga apa belum? Alhamdulillah. Tuh makanya saya bahas tadi, jangan berpaling kita dari orang tua-tua kita. Memang mereka nggak lulusan universitas tinggi-tinggi, tapi apa? Mereka punya ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang baik, lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Allahumma farigal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa a'id alaina Ramadan sinin ba'da sinin, a'wam ba'da a'wam, zaidina muntajir
مخلصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين مرزوقين غير محرومين بجاه سيد المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.